Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alqail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala sayyiduna wa habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu al-imam Muslim bisanadihi an Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna al-karim wa nahnu ala dhalika insyaallahu minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara harapan sekaligus munajat kita dengan Allah agar kelak di kehidupan yang abadi, di kehidupan akhirat nanti, kita dapat dipertemukan dengan sosok yang kita rindui, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merindukan umatnya termasuk kita, maka kita jauh lebih berhak lagi untuk mengungkapkan kerinduan kita akan pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri pun sangat menghormatinya, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya akhlak yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang muji Allah, yang dipuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ketika Allah mengajaknya bicara langsung dalam keadaan Nabi Muhammad sebagai mukhatab yang diajak bicara, tak pernah Allah menyerunya dengan namanya langsung, ya Muhammad misalnya. Manakala Allah ketika memanggil Nabi yang lain dengan nama-namanya, ya Adam, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Nuh, dan Nabi-Nabi yang lainnya, ketika redaksi bicara langsung, Allah sebut nama-nama mereka. Manakala itu ternyata tidak kita temukan ketika Allah bicara kepada Nabi Muhammad, Allah menyebut nama beliau langsung. Para ulama kemudian mencoba memaknai ini sebagai bentuk betapa Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat beliau jauh lebih berkewajiban lagi untuk memuliakan beliau. Apalagi kita membutuhkan syafaat, pertolongan beliau nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, karena itu harus semua kita mencari bagaimana cara agar kita nanti dikenal oleh beliau, agar nanti kita ini diketahui oleh Rasul, sehingga ketika beliau membagi-bagi salawatnya, kita membagi-bagi syafaat beliau, kita termasuk di antara yang berhak untuk menerimanya. Maka di antara cara yang terbaik agar kita semua termasuk di antara umat beliau yang berhak akan syafaatnya, dengan memperbanyak mengucap salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, salawat ini ibadah yang mudah, ringan di lidah, tapi berat dalam timbangan kemuliaan dan pahalanya. Bahkan ibadah yang langsung tidak hanya dipinta dan disuruh kita untuk melakukannya, tapi bahkan dipercontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun mengajak malaikat-malaikatnya untuk mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini yang kita kenal, yang kita sering dengar
pada tiap kali Jumat ketika khatib naik mimbar lalu mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala, para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Baru kemudian setelah dicontohkan oleh Allah, dicontohkan oleh malaikat, datanglah perintahnya kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, ucapkanlah salawat keselamatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang kita temukan ibadah yang Allah Ta'ala langsung praktekkan, Allah buat, baru kemudian dipinta kita untuk mengikutinya. Yang jarang itu adalah solawat ini diantaranya. Bahkan boleh jadi satu-satunya yang menjadi ibadah yang dicontohkan oleh Allah, dilakukan oleh malaikat, dan kita orang beriman dipinta untuk mengamalkannya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, bahkan sebetulnya kalau kita lihat makna dari solawat itu, yang secara makna mendoakan keselamatan untuk Nabi, kadang-kadang kita ini bertanya, kenapa dan apa manfaat solawat? Apakah dengan kita bersolawat, yaitu mengucapkan salam dan keselamatan untuk Nabi, bermakna Nabi tidak selamat? Wal-iyazubillah, kita berlindung kepada Allah dari pemahaman yang ini. Ternyata subhanallah, ya, jawabannya bisa kita petik di antaranya maknanya dari apa yang disampaikan oleh mulut mulia Rasulullah SAW sendiri ketika beliau mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang salawat kepadaku sekali, kata Nabi, Allah balas untuknya 10 kali salawat, 10 kali doa keselamatan. Secara tidak langsung ketika kita mengucap Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya Allah, salam dan keselamatan kesejahteraan untuk Muhammad, itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, keselamatan untukmu juga, 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 keselamatan itu untukmu juga. Maka ketika bersolawat, hakikatnya adalah mendoakan kita sendiri, karena yang mendoakan Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka rugi kalau kita melewatkan hari-hari kita tanpa kemudian di situ tidak ada solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya agar umat muslim ini terjaga dari tidak bersolawat di setiap harinya, Allah jadikan solawat itu diantaranya masuk ke dalam bacaan solat kita. Paling tidak kita terjaga solawat setiap harinya ketika kita mengerjakan ibadah solat. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, di hari yang Jumat bahkan dipinta secara khusus oleh Nabi SAW ini, di Sayyidul Ayyam ini, ketika Nabi SAW mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hari yang terbaik di antara hari-hari kalian itu adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah solawat kepadaku di hari itu. Sesungguhnya solawat kalian itu ditunjukkan, ditampakkan kepadaku. Karena itu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, kita jadikan solawat ini sebagai wasilah kita agar kehidupan dunia kita selamat dan kehidupan akhirat kelak kita juga diselamatkan oleh Allah melalui syafaat dan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai merugi, jangan sampai tak bersolawat, bahkan jangan sampai kita termasuk orang yang bakhil, yang pernah didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebutkan namaku di sisinya dan mereka tak bersolawat untukku. Karena itu, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, berlomba-lomba kita di bulan suci Ramadan ini dan di bulan-bulan yang lainnya untuk melatih dan meriadai amalan yang terbaik ini, amalan yang bagus ini, amalan yang membawa kita selamat dunia dan akhirat. Bersolawat kepada Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.